Kemarin untuk Super Weekend yang kedua ini? Yang gue highlight adalah tim-tim itu mulai lebih rapi, 4 lawan 4-nya, flanking-flankingnya. Dan gue melihat tim-tim yang ibaratnya mainnya konsisten, itu dihargai dengan poin yang tinggi banget. BFD tanpa WWCD, Betul. itu tinggi banget poinnya. Bahkan di overall Super Weekend, mereka di nomor 2 BFD. Yes. Tanpa WWCD sekalipun, di antara tim-tim yang sudah WWCD 4 kali. Tapi kita ngomong-ngomong awal permainan, tampaknya Victim dan juga tim Livescape sedikit bersebelahan di awal permainan kali ini. Betul, antara sekitar shelter ini dan juga tadi sudah melewati beberapa checkpoint dari tim lain juga. Sementara dari Livescape ternyata ada penjemputan untuk menuju ke drop zone awal mereka. Walaupun drop zone awal mereka sebenarnya nggak jauh dari sekitar shelternya. Dan kalau kita lihat dari arah Novo sepertinya untuk NFT tidak mendapatkan gangguan sama sekali. Karena tadi Flagpad juga bermula dari arah Novo menuju ke bagian kiri ke arah tengah. Ini akan sangat menguntungkan tentunya untuk tim-tim yang bermain di bagian selatan. SMB akan sangat terbantu, Veripier dan juga di arah Primorsia itu sangat membantu banget. Tapi entah kenapa untuk Victim, bukan Victim, Livescape, mereka nggak turun di arah Quarry Flow, mereka turun di awal-awal bahkan, mereka mengambil mansion dan sekitarnya. Karena dari tim Livescape yang kalau yang gue pantau sepanjang 2 minggu ini, mereka tuh punya dual drop. Mereka tuh bisa scrappingan di kiri bawah, yang dekat pantai, atau mereka bisa scrapping juga di daerah-daerah mansion. Cuma PR di mansion itu kalau mereka terlalu ke kanan tuh bakal bertemu dengan tim Boom yang ngambil Lipovka. Takai juga gak sih kayak Takai Meta Power. Betul, tapi kalau misalkan kayak terlalu lama gitu untuk looting mereka di area sana, biasanya kan kontrol areanya Livescape habis dari sekitar mansion, mereka bakal ambil di Bukit Kentang. Makanya seringkali kita ngelihat kayak Livescape itu ketemuan sama Point, terus BFD. sama BFD juga yang datang dari arah Rozok. Yang menurut gua kali ini agak enak ya, itu posisi dari Nero sih. Nero ngambil tempatnya DU yang kosong gitu di Pochinki. Betul, baik lagi sih, Nero itu kan kalau main di Miramar suka di HDP, Ya, cukup sentral. betul. Berarti mereka memang merupakan tim yang cukup sentral juga. Oke. Dan dapetin Pochinki, ya pusat dari Erangel, itu menurut gua adalah bagian yang cukup penting untuk diambil. Dan sekarang membuat gameplay dari tim Nero di hari pertama luar biasa banget. Yep. Mereka bisa dibilang kayak RRQ di minggu pertama. Ngecun banget Betul. gitu. Untuk di hari yang pertama benar-benar ngecun banget. Cuma yang jadi pembuktian apakah mereka bisa disamakan dengan performnya RRQ di minggu pertama. Tergantung dari hari kedua ini. Apakah mereka akan tetap stabil seperti gameplay dan juga hasil mereka dapatkan di hari pertama Super Weekend yang kedua kemarin. Atau kali ini mereka udah mulai dikejar oleh tim-tim lain. Gue nggak bilang karena mereka yang ngedrop gitu. Karena gue yakin semua tim di sini pasti akan menunjukkan perubahan di setiap harinya. Betul, kalau kita ngomong up and down ya, kita melihat tim RRQ yang minggu lalu Super Weekend, hari kedua terlihat tidak bisa dihentikan. Yep. Hari ketiga AFK Gaming gitu dapetin 8 poin dalam waktu 5 match. Yeah. Dan yang baik lagi itu bisa terjadi kepada semua tim. BTR juga mengalami hal yang sama. Betul. Maruzama mengalami hal yang sama kemarin juga di mana mereka hanya mengumpulkan 5 poin dalam sehari. Kemarin cuma ngumpulin ibarat kayak 1 game 1 poin. Betul. Tapi ada juga tim-tim seperti Nero yang dalam waktu 5 game bisa ngebalap Onyx yang udah main 20 game. Betul, bahkan hampir ngebalap poinnya dari Eagle 365. Betul. Ya baik lagi sih, namanya PUBG Mobile itu suka nggak suka ada point system. Betul. Yang tentu itu bisa jadi acuan juga untuk performa tim, tapi juga ya kadang-kadang ada momen juga di mana kita ada segi hokinya, tentu Betul. ada gitu kan. Tapi percaya sama gue gitu, orang ada yang bilang, PUBG Mobile yang juara yang hoki. Kalau hokinya juara sampai berturnamen-turnamen, kayaknya nggak juga deh. Hokinya PUBG Mobile menurut gue dari circle-nya doang sih. Menurut Sama gue Flagpad mungkin ya. Sama Flagpad-nya gitu. Flagpad-nya nge-support untuk drop zone mereka atau dari circle-nya itu bener-bener nge-support mereka terus atau enggak. Karena seringkali ketika rotasi cepat, misal kayak lu keluar dari arah Pochinki dengan cepat gitu. Tiba-tiba circle-nya balik lagi ke arah Pochinki. Dimana Pochinki udah ditempatin, udah padat banget sama tim-tim lain gitu. Betul. Baik lagi Pas, yang gue selalu bilang, hoki zona sama berhasil ngedefend zona adalah dua hal yang berbeda. Dapetin zona itu satu bagian kecil dari ngedefend dari zonanya. Ya namanya dapetin tempat enak, pasti diincar oleh semua tim, pasti dipantau oleh semua tim, kuat ngedefendnya. Bener. Itu bagian penting karena udah sering banget kita lihat tim-tim yang dapetin zona, rumahnya ke retake, ya udah. Nggak bisa rata masuk gitu. lagi. Betul, itu yang membedakan hoki zona dan ngedefend zona. Nah, Mungkin kecuali RRQ ya. Kita ngomongin RRQ Athena. ya. Dimana mereka sering banget keluar dari Pochinki dengan cepat, tapi begitu zonanya menuju ke arah Pochinki, entah kenapa gitu, mereka selalu bisa mendapatkan Pochinki mereka kembali gitu, nge-retake tempat mereka kembali dan finish di posisi yang bagus gitu, masuk di top 3, masuk di top 5, padahal mereka udah keluar dari early game, dari circle yang pertama, mereka face looting, mereka pindah ke checkpoint udah mereka tentuin, tapi mereka bisa nge-retake tempat mereka lagi ketika circle-nya berakhir di Pochinki. Betul ya, baik lagi sih Pas, namanya kita main PUBG Mobile kan tentu ada strategi yang ibaratnya awalnya tengah zona, pinggir zona. Yap. Tim-tim yang main di tengah zona cenderung akan dapetin zona lebih sering. Betul. Karena kan mereka nggak jauh dari pusat manapun. Let's say kayak
Pochinki, Nero. Zonanya mau ke farm, mereka dekat. Zonanya mau ke utara, mereka dekat. Zonanya mau ke school, dekat. Kemanapun pindah dekat gitu. Kecuali zona ekstrim ya, kayak misal tiba-tiba langsung ke arah SMB bawah atau lebih condong ke kiri Zarki, itu pun akan bertubrukan dengan tim-tim yang rotasi cepat juga, yang dari Yasnaya, yang dari daerah-daerah Rozok dan segala macam, yang lebih mengamankan choke point di pinggiran circle-nya. Tapi unik deh, dengan apa yang lo omongin tadi, menurut lo nih tim-tim Indonesia sekarang ini udah ada pemetaan gameplay yang khusus nggak, kayak mereka main di center zone atau mereka bermain di pinggiran zona? Yang gue lihat justru ada berapa tim itu yang kita tahu ya mainnya itu sangat rotasi. Oke. Yang kayak tahu kayak Boom, Livescape, Victim, dari tim NFT, Alter Ego itu lebih ngutamain rotasi. Betul. Puter-puter, main lebih ke objektif. Ada juga tim-tim yang suka main pinggir banget dan agresif kayak Victim, Livescape juga sama mainnya agresif juga. Dan juga ada tim-tim sentral kayak BFD, RRQ, ada juga mungkin tim-tim seperti Nero yang emang ibaratnya kalau di Indo tuh lebih banyak pilihan lah atau gameplay. Ketimbang kalau kita lihat dari tim Thailand, mayoritas main di pinggir, ya, 90%. Berarti bisa dibilang untuk Indonesia sekarang untuk gameplaynya lebih ke situasional, yang nggak bisa kita bilang bahwa tim Indo sekarang mainnya sentral, tim Indo sekarang mainnya di pinggiran circle, nggak bisa dibilang kayak gitu berarti. Betul, lebih ke arah tim masing-masing. Kalau di Indo ya, kayak masing-masing tim itu punya warna mereka, dan baik lagi gitu. Kita lihat tim-tim Indo itu sekarang, gue berani bilang tetap kita masih liga paling ketat. Oke. Kalau untuk masa liga paling kuat dibuktikan nanti di SEA. Nah, tapi kalau untuk liga paling ketat, gue berani yakin dan berani ngomong itu Indonesia. Tapi gue juga bisa berpendapat gitu untuk di SEA-nya nanti yang paling ketat untuk Indonesia dan juga Thailand. Karena dua tim ini yang menurut gue saat ini mereka udah punya 5 wakil. Iya betul, 5 wakil. Kan? 5 wakil dari Indonesia dan 5 wakil dari Thailand. Sementara negara-negara lain kita masih menunggu update nanti bakal seperti apa sistem di SEA-nya. Karena kalau kita lihat kayak SEA sebelumnya kan selalu final 3 hari atau 2 hari segala macamnya. Tapi untuk SEA sekarang kayak lo hitung aja. Dari setiap regional dapat 4, itu aja udah 16. Indonesia +1, Thailand +1 udah 16. Iya, betul. 18, sorry. 18. Udah 18, hitungan gue jelek banget dah. Belum termasuk wildcard. Nah, belum termasuk wildcard juga, berarti ada kemungkinan. Ini kemungkinan aja ya. Dengan sistem ataupun dengan jumlah yang udah melebihi 16, berarti ada kemungkinan di SEA-nya nanti. Kemungkinan liga lagi. Kayak PMWL dong berarti ya? Iya, jatuhnya kayak PMWL atau kayak di SEA zaman dulu. Kayak di PMCO zaman dulu. Tapi kalau PMCO dulu nggak ada super weekend, nggak ada weekday. Jalan terus. Kalau sekarang kan PUBG Mobile itu lebih menggunakan sistem dari weekday, super weekend, supaya tidak ada tim-tim yang merasa gue udah aman, santai aja, gue main ngasal atau tubrukin tim lain gitu. Benar. Jadi, dan penonton seneng gitu melihat tim-tim itu selalu all out setiap harinya. Ya, kayak weekday nih, 2 hari sekali kepleset bahaya banget. Bahaya banget. Apalagi satu tim itu cuma jatah total game mereka itu 8 dari 10 game yang akan dimainkan. Satu hari main 4 game kan berarti untuk masing-masing tim. Tapi tiba-tiba tembakannya begitu menyakitkan, bahkan dua pemain Victim tumbang begitu saja. Onyx punya angle shoot yang begitu bebas menuju ke arah Victim, dan ini akan dimanfaatkan oleh Onyx. Lihat setup vehicle mereka, 2 pemain, 3 pemain, bahkan Keishi, Raffi, Powerpunk, semua bakal langsung tabrak menuju ke arah pertahanan defensif dari tim Victim. Fajar akan meninggalkan 2 rekan lainnya dan ini kayaknya akan dilepas, tidak akan diselamatkan oleh 2 pemain Victim yang lainnya. Bahkan disisirin dulu daerah sini, Raffi memastikan bahwa tidak akan ada backup yang dilakukan oleh 2 pemain Victim yang lainnya. Betul, sama kita bakal lihat dari tim Onyx langsung mendapatkan pembuka yang luar biasa banget, dapetin 2 poin elimination di awal permainan, dan poin yang berharga juga mengingat Onyx lagi kejar-kejaran poin dengan tim-tim di bagian papan bawah. Ya, ini Onyx salah satu tim yang bener-bener lagi gue tunggu-tunggu gitu untuk mereka step up gitu. Ini kayak gue nggak ngelihat permainannya Onyx yang begitu gemilang. Ini wow, front shoot ya? Front shoot bertiga. Front shoot. Ya wajar. Gue kira cuma 1 pemain tadi nembak, tapi ternyata begitu kita lihat replaynya 3 pemain front shoot dengan pengontrolan recoil yang akan sangat maksimal. Betul, dengan scope-scope yang maksimal juga. Betul. Itu gue yakin Pak ya, kalau kita dengerin mic checknya. Ada orang. Front shoot ya. Kayak ini gak sih, kayak lu denger mic checknya BTR waktu itu. Pro nih, mobil belakang. 1, 2, 3. Langsung beredit pelurunya. Tapi ya mungkin kalau gue rasa jadi Onyx ya, gue gak nyangka dapetin 2. Ya nggak sih, kan tadi numpuk kan orangnya kan, benar kelihatan. Mungkin nyangka dapetin 1, yang 1 bakal ngepron sekarat gitu kan. Tapi ternyata dapetin 2, dan dari Victim juga nyadar dengan timing yang mereka miliki, nge-revive kan 8 sekian detik. Betul. Itu nggak cukup untuk nge-revive dalam kondisi healing, full health, baru adu-aduan lagi. Iya. Pasti kondisi dimenangkan oleh Onyx, mereka nggak mau resiko rata di awal-awal. Betul, dan itu adalah prediksi dari kita. Karena kita nggak tahu nih, kondisi mic check sebenarnya yang ada di Onyx seperti apa. Apakah mereka mengincar 1 tapi tiba-tiba dapat bonus 1 pemain lagi, atau emang udah mengincar
dua pemain yang terpantau dari jarak Onyx tadi ke arah victim. Betul, tapi gimana pun mendapatkan 2 elimination point tentu menjadi sebuah boostingan mental juga bagi tim Onyx sekaligus nge-clear tim-tim di sekitar area mereka. Ya, setengahnya ngasih beberapa kejutan lah, nggak ngelihat gameplay yang tadi pasif banget. Kita ngelihat tadi sebelum ada pertempuran tersebut, belum ada pick off yang dilakukan sama Onyx kayak 8 menit nggak ada kejadian apapun, tapi akhirnya kita ngelihat sebuah kejadian yang spektakuler banget dilakukan sama Onyx. Dan kalau kita lihat dari supply bank, mereka sudah meninggalkan daerah Veripier karena mereka bermain scrapping seperti EVOS. Karena tidak ada EVOS, jadi rotasi mereka bakal enak banget. Mereka mengambil tempat yang ditinggalkan oleh EVOS. Kali ini dari Rosemary. Rosemary kemarin main gila banget loh. Ada beberapa momen highlight yang bener-bener spotlightnya tuh bagus banget buat ke Rosemary-nya. Jujur ya Pak Seo, waktu off season yang gua paling nanti-nantikan adalah Rosemary. Tapi baik lagi, semua tim punya strategi masing-masing. Untuk tim SUBG, mereka melakukan rotation yang cukup sering juga. Sehingga Rosemary itu kadang main, kadang enggak. Tapi ya, gue lumayan yakin Rosemary merupakan salah satu rising star juga di Indonesia. Meskipun gak terlalu banyak terpantau, gak banyak terlalu disebut-sebut juga oleh komunitas, tapi dia punya potensi yang gede banget. Yes, tapi masih melihat lah kira-kira potensi itu apakah untuk one day kemarin aja ataukah akan tetap stabil. Kalau kita berpindah dan memfokuskan lagi ke arah gamenya, Alter Ego yang baru aja di zoning out oleh NFT. Yang mengamankan daerah sekitar farm dengan kondisi circle yang kedua seperti ini, harusnya ini bakal keluar dari SMB ya. Sudah dipastikan akan keluar dari arah SMB. Kecuali mental full bawah. Nah, kecuali tiba-tiba circle 3 bouncing, ngedonat. Oh enggak, ngedonat. Karena baik lagi, mungkin aja, who knows, bisa menang ke bagian selatan meskipun kemungkinan sangat kecil. Tapi ternyata sekarang mengambil posisi circle donat yang berarti mayoritas tim akan memiliki tempat yang cukup enak dan cukup nyaman di area mereka tanpa harus fighting sementara waktu di zona ketiga dan 4 untuk dapetin posisi. Iya, udah banyak para player yang bilang untuk season ini circle-nya tuh bener-bener random banget gitu. Dibacanya tuh susah banget. Kayak ada teori yang dibilang sama Jelly juga kan, kalau misalkan flag pad itu sama circle pertama pasti bakal kayak bertolak belakang gitu. Tapi ada satu momen yang tiba-tiba flag pad sama circle-nya kayak ya udah, kalau flag pad di kiri, circle-nya juga di kiri gitu. Ini circle yang pertama mulai di kanan ke kanan. Nah, ada banyak teori-teori konspirasi pasti yang akan muncul di PUBG Mobile karena menebak circle itu sangat-sangat sulit ya. Dan yang terjadi sekarang di mana Livescape yang memantau pergerakan dari victim, di mana victim tadi habis bonyok ketemu sama Onyx, kali ini bertemu dengan Livescape. Satu pemain mereka tumbang dan masih bisa di revive karena mereka mendapatkan sebuah compound. Walaupun hanya satu rumah saja, tapi seenggaknya mereka punya tempat untuk bersembunyi, untuk bertahan di menit ke-13 ini. Belum ada gempuran yang dilakukan oleh Livescape. Setidaknya mereka sudah mendapatkan informasi bahwa di rumah compound belakang mereka ada satu tim yang menunggu di rumah tersebut. Yes, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Livescape tadi. Tadi nggak dapat informasi bahwa itu tuh victim gitu. Kalau mereka dapetin mungkin N ke 1, tahu itu victim ya pasti di-push. Ya. Karena nggak mungkin pro player tuh ke-skip kill feed, apalagi di awal-awal. Betul. Dan kalau kita lihat nih dari Livescape kayaknya nggak ingin melepas angle mereka ke arah victim, di mana Thomas ditugaskan di bagian belakang sementara pemain-pemain yang lainnya mengontrol dan mengecek angle yang lainnya. Dan dari farmnya, mumpung belum diisi sama tim lain, paling ya ketemunya Void. Itu pun Void suka ngambil rumah di pantai, nggak suka ke tengah-tengah farm. Yes, dan split dari Void sekarang sudah terlihat 3-1 di mana ada 3 orang di bagian rumah pantai. Satu pemain mereka akan mendapatkan sebuah checkpoint, kayaknya masih belum terlalu jauh dari jarak 3 pemain yang lainnya. Tapi Onyx knockdown satu pemain mereka dan Potato langsung merespon dengan sangat cepat. Karma is real terjadi kali ini untuk tim Onyx setelah mereka mendapatkan sebuah momen ke arah victim. Kali ini mereka akan menjadi korban, tapi yang menjadi pembeda masih ada backup yang begitu cepat dilakukan oleh pemain-pemain Onyx yang lainnya. Dan Keishi langsung turun dari arah sniper towernya. Setup smoke sudah mulai dilemparkan. Nick harusnya akan terselamatkan. Upaya push yang dilakukan oleh Alter Ego kembali diurungkan. Betul, tapi kita bakal lihat kali ini dari Super Una bakal coba lempar bom juga ke arah Shaq. Lagi-lagi Super Una untuk kedua kalinya dalam kondisi nyawa yang sangat-sangat low dan perlu berhati-hati. Sedangkan dari Nick lagi coba untuk pelan-pelan bergerak ke belakang, jangan sampai teman yang maju ke depan Shaq karena Shaq yang masuk ke jangkauan bom. Yes, dan lihat smoke yang di set up oleh pemain Onyx begitu bagus menutup angle shoot dari arah Alter Ego dan sudah mulai ada flank yang bakal dilakukan. Potato sedikit mengambil gerakan ke arah sebelah kanan, tapi ada boom yang rotasi di sebelah kanan ini akan membuat setup push dari Alter Ego kembali mereda. Tidak akan langsung tabrak ke depan sana karena mereka melihat ada sebuah rotasi yang dilakukan oleh tim lain di sekitarnya Onyx. Granat masih terus-terusan dilempar sementara Potato mulai bergerak kembali menuju bagian dalam dari smoke yang menutup mobil yang sudah dia punya kali ini dan kayaknya bakal puter balik. Betul, kayaknya bakal puter balik. Ngeflank kah? Oh enggak, ini rotasi sih. Rotasi atau harusnya rotasi sih. Ini udah gak masuk ke dalam zona soalnya posisi mereka. Dan waktu 10 detik zona akan bergerak. Harusnya mereka udah rotasi dan potongin ke arah depannya mereka, depannya tim Onyx.
Harusnya, tapi ingat ada Boom di sekitar sana juga ya. Jadi nggak boleh terlalu terlalu nafsu. Tapi ternyata Boom malah bonyok sama tim lain bertemu dengan Maruzama. Maruzama mendapatkan pecahan poin eliminasi pertama mereka. Chill kali ini yang menjadi eksekutornya membuka poin pertama untuk tim Maruzama. Betul, tampaknya kita bakal lihat juga dari tim-tim sudah melakukan setup. Boom kehilangan satu member mereka. NXT dari Onyx bakal spray juga ke arah tim NXT. Dan tampaknya bagi yang diincar, tapi dari sisi jauh dari seorang Raffi terkena peluru-peluru panas juga membuat dia nggak bisa nembak dengan bebas. Masih dilanjutin, dapat satu dong, drone-nya tumbang. Ditinggal oleh 3 pemain NFT yang lainnya. Harus ditinggalkan karena proses penyelamatannya terlalu rumit dan terlalu terbuka angle-nya. Plus, ada beberapa tim di sekitar mereka. Belum lagi yang masih terjebak di bagian luar, tapi NFT ternyata mendapatkan gangguan juga dari Maruzama. Gila ini tim bisa ngontrol kedua sisi, bahkan ketiga sisi. Bonafide juga bisa dipantau oleh setup dari Maruzama. Betul, tapi emang enak banget posisi mereka. Dari bagian rumah bisa ngeliat ke sisi jauh juga, tapi itu dia dari Boom kembali kehilangan satu member mereka dari tim SUBG dengan tembakan ke arah kepala. Tapi kayaknya kokangan bom dari seorang Kenot, maka bagian bawah mengincar asap dan bom dapetin mobil yang terbang kali ini. Tapi membernya masih selamat semua. Iya, ini masih bisa diselamatkan untuk semua kondisi pemain mereka. Tapi tembakan dari belakang kembali datang third party. Bonafide langsung melakukan push. Kali ini ada Takai juga yang menuju ke arah Boom. Smoke sudah mulai di setup dengan tekanan yang begitu berat. Boom bener-bener bonyok sih. Takai juga bakalan bonyok karena ada tembakan dari pemain Boom yang lainnya. Dari Maruzama masih mencari celah untuk menembak ke bagian lower ground. Tapi Takai langsung diratakan begitu saja. Ada supply bank yang join the fight. Ada Maruzama yang join the fight. Bonafide juga menembak dari arah belakang. Mereka tersandwich dari 3 tim sekitar mereka. Betul, kita bakal pindah juga kali ini ke arah zone dan juga tim Foin dengan kali ini kondisi 3 anggota saja berhasil dapetin seorang Banyu kali ini, tapi belum bisa nge-pressure ke arah anggota zone lainnya. Betul. Apakah ini dari seorang Licin masih bertahan juga, tapi dari tim zone dengan kondisi hanya 3 player yang bertahan, mereka berhati-hati karena Banyu pun lumayan low kali ini. Ya sudah ada follow up kali ini, smoke setup begitu tebal, ada 1, 2, 3, 4, 5 smoke yang sudah di setup oleh kedua tim yang ada di sekitar sini. Granat mungkin bakal dilempar, ya akan dilempar jauh ke depan sana, tapi masih belum ada splash damage yang masuk ke arah pemain-pemain dari Void. Banyu yang terknockout tidak bisa diselamatkan lagi. 3 lawan 3 antara Void dan juga Zone. Betul, kita bakal juga dari tim Void masih bertahan di balik area bangunan mereka. Tapi dengan Zone yang nutup kali ini bakal menuju ke arah center dari bagian zona kali ini dan kembali ngedonat dan mengambil mayoritas open field kali ini. Ya, ini bakal ada teori donat untuk circle di game pertama Erangel ya. Dan berpindah ke tempat lain, Nero kali ini akan menghadapi GD. Ini GD lagi mengejar poin untuk PMGC, sementara Nero lagi mengejar poin juga untuk menutup ketertinggalan mereka di Super Weekend yang pertama. Granat sudah saling melempar, tapi belum ada yang terknockout untuk jumlah yang lebih banyaknya lagi. Di arah lain, Victim, last man mereka bakal try hard untuk maju, tapi dipotong oleh Livescape. Masih menyisakan 14 tim di circle yang kelima. Ini bakal ada pengikisan massal dalam proses Blue Zone menutup untuk circle ke-6 nanti. Oh, tapi dari seorang McLary bakal maju ke depan juga, bakal mencari posisi lawannya. Tapi dari gini juga sudah nge-split kedua angle yang berbeda. Ini bakal kita lihat tim yang sama-sama kejar setoran. Akankah mereka saling menumbangkan atau akankah terjadi stalemate di antara kedua ini? Karena sangat nembakin through the smoke dan mungkin akan lebih mengandalkan utility kali ini. Tapi lihat dari GD udah nge-flank kedua angle berbeda. Ya, dan gua rasa agak sedikit wasting time sih kalau misalkan mereka melanjutkan fight mereka di sini. Karena ini mepet banget sama Blue Zone dan tembakan dari Hexas benar-benar menyakitkan, mendapatkan seorang Satar. Tumbang satu pemain dari GD, belum ada follow up lebih lanjut dari pemain GD yang lainnya. Tapi Daybot sudah mulai melihat pergerakan dari seorang Larry dan counter shot. One take one untuk GD dan juga Nero. Tapi di arah lain Daybot sudah mulai terspot, tembakan masih dilanjutkan dan Hexas mendapatkan korban yang kedua ke arah GD. What a nice shot dengan ketenangan yang begitu baik dari tim Nero. Betul, Nero terpaksa meninggalkan satu member mereka di sisi belakang di mana mereka bakal maju ke depan tepat di atas tim Maruzama yang tadi tempat cukup terbuka sekarang sudah lumayan aman, tapi ternyata ada amannya aura. Cukup berbahaya juga karena ada aura, ada juga zone yang sudah menyita area mereka, bahkan Miliano tertangkap. Hexas dalam posisi yang cukup sekarat dan tinggal 12 tim yang bertahan kali ini. Ya, bahkan gangguan dari GD masih datang dari arah belakang, tembakan menuju ke arah Hexas, hitmarknya connect langsung ditabrak, sepertinya akan disisirin terlebih dahulu, touchdown menuju ke arah batu. Hexas siap menyambut kedatangan dari dua pemain GD. Nichil mencari sebuah obstacle untuk bersembunyi. Dua player aktif tersisa untuk GD kali ini dan Hexas butuh waktu untuk melakukan healing, tapi mobilnya meledak membuat Nero kehilangan satu anggota mereka. Rancid di sisi lain berhasil menyelamatkan seorang Miliano, tapi Miliano masih butuh proses untuk melakukan healing.
masih melanjutkan fight antara GD dan juga Nero. Seketika ini mereka sudah berpindah tempat, tapi mereka akan melanjutkan fight di area lain. RRQ bertemu dengan tim Alter Ego. Satu berhasil diamankan dan Alter Ego secara utuh dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi RRQ gak punya waktu yang banyak di arah lain. Kita kembali menuju ke arah GD, di mana Nero berhasil mendapatkan satu pemain lagi, bahkan GD pun rata. Nero berhasil bertahan dengan 3 pemain mereka. Aura juga bakal chaos banget karena mereka melihat pergerakan dari RRQ. Ini perang sudah terjadi di setiap sisi, Wolfie. Betul, itu bakal kayak juga dari tim RRQ nggak punya banyak posisi space untuk bergerak. Mereka terus dihujani peluru. Tapi ini dia dari tim supply yang diincar habis-habisan oleh tim Maruzama yang punya tempat yang enak banget kali dari Asa. Bakal diincar juga oleh tim Aura. Lemparan bom kiri, lemparan bom kanan membuat Asa lumayan low. Kali ini gantian Aura yang ngebom tim RRQ. Betul, ini masih tercatat juga pertemuan antara RRQ dan juga Aura dengan skor terakhir 5-3 ya? Apa 5-2 gitu? 5-1, 5-2 kalau nggak salah. Tapi ada kali di ini Instagramnya PUBG Mobile Esport ID soalnya. ya gantian ngebomnya kali ini ya. Betul, tapi Asa masih bisa bertahan loh. Dengan kondisi red zone buatan dari pemain-pemain Aura, Jaden bahkan akan melemparkan ke arah bawah, tapi Bonafide akan intense fight. Mereka bertemu dengan tim Onyx, di mana Keishi kali ini masih berada di bagian luar. Terlalu banyak angle yang harus dijaga oleh Keishi, membuat dia lengah dan dipulangkan ke arah lobby. Kali ini Onyx pun dipulangkan dan pengikisan massal dari 14, tiba-tiba tinggal 7. Betul, tinggal 7 tim yang tersisa. Kita bakal kayaknya juga tampaknya dari seorang Asa tertangkap. Kali ini Aura mengambil posisi fortingan dari tim RRQ. Di bawahnya Maruzama enak banget. Gak perlu buru-buru untuk keluar dari pertahanan mereka, bermain lebih santai aja. Dan ini chance Maruzama mengejar setoran kemarin. Ya, mereka harus memperbaiki poin mereka kalau misalkan mereka ingin masuk ke babak final untuk di country final PMPL Indonesia season yang keempat. Kenneth sudah mulai memarkirkan kendaraannya berpindah ke arah lain, tapi Ucup ditembak oleh seorang Jaden. Kali ini Aura masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Ucup menempati posisi Asa berada tadi, dan Ucup pun berhasil diamankan karena itu tempat yang tidak aman. Asa di situ aja tadi hilang. Betul, dan sekarang dari tim Aura melihat ada tim lain datang langsung juga diincar kali dikejar ini. Tapi ini dia dari seorang Jaden pengen coba untuk nge-retake lagi. Tapi Nero keluar dari pertahanan mereka dan langsung mendapatkan 2 pemain dari tim Aura. Menyisakan kali ini hanya Jaden dan juga No Mercy bertahan di sisi belakang. Wow, backstep yang sukses dari tim Nero. Setidaknya mereka mendapatkan poin eliminasi tambahan. Tapi lihat, Maruzama mendapatkan 8 poin eliminasi, Bonafide sudah mendapatkan 7 poin eliminasi, Zone mendapatkan 5 poin eliminasi. Dan Aura yang menyisakan 2 player aktif saja masih bertempur bertemu dengan tim Bonafide. Mobil sepertinya akan dihancurkan untuk memperlambat rotasi dari tim Bonafide ketika zona berpindah dari mereka. Betul, kita bakal kill juga dari tim Aura tampaknya masih bertahan di belakang, tapi mulai diincar juga oleh tim-tim sekitar area mereka. Zone dia nggak terlalu banyak menembak, sekarang mulai keluar dari area pertahanan batuan mereka, tapi di sisi belakang tampaknya BFD menjaga angle shoot dari tim Zone dan bakal menumbangkan seorang Fly Kido. Ini BFD benar-benar lagi on fire banget, bermain dengan sangat stabil dan bahkan sekarang kembali masuk ke top 5 dengan jumlah elimination tinggi banget. Betul, bahkan mereka memberikan tekanan ke arah 2 tim, mereka memberikan tekanan ke arah Aura, memberikan tekanan ke arah Zone. Tidak hanya itu, ternyata lebih. Boom juga tadi sempat diberikan kejutan dengan tembakan-tembakan yang begitu rapi dari pemain-pemain Bonafide. Kali ini Boom mendapatkan tekanan kembali datang dari Maruzama. Dari arah Bonafide juga bakal langsung tembus ke arah depan dan Zone dipulangkan di urutan yang kelima. 4 tim tersisa, 10 player yang masih alive. Betul, kita bakal juga dari tim Boom tampaknya terus jadi bom. Dari awal mereka nggak pindah, bertahan, tapi semua kena terlempar. Apakah dari Maruzama lupa bahwa ada tim Boom di bawah? Karena mereka nggak bersuara tadi. Betul, dan kayaknya yang dilempar sama Ponbit untuk yang ngasih damage-nya udah mulai hilang. Ya udah nggak punya lagi utilities-nya, kayak Molotov udah nggak ada, granat udah nggak ada. Tadi yang dilemparkan karena Maruzama adalah granat atau flashbang. Mobil sudah mulai di setup. Kali ini Cannot memutar ke arah kanan, bergerak perlahan-lahan. Sepertinya akan mendapatkan looting tambahan, tapi ada respon dari seorang Ponbit. Ternyata distraction akan dilakukan oleh seorang Cannot karena Chill membackup dari belakang dan Ponbit berhasil diamankan oleh seorang Chill. Last man boom lagi dan lagi akan langsung dibombardir begitu saja. Maju secara bersama, tapi ternyata ada threat yang terjadi. Kingo pun tumbang dan langsung dipulangkan bertukar lobby. Ada steal elimination dilakukan oleh No Mercy. Betul, tapi kita bakal kini tampaknya dari seorang Chill tidak akan miss lagi. Dia akan langsung menumbangkan seorang Ken ke arah lobby bersama dengan tim Boom. Tapi nice try dari Boom bertahan di bagian lower ground hingga top 4. Yes, dan 3 tim tersisa. 3, 2, 1. Maruzama menyisakan Chill, dan sepertinya Chill juga nggak bisa bertahan lama. Ini ya musuh bebuyutan juga antara Bonafide dan juga Aura. Ups, Jaden sudah menahan sakitnya Blue Zone. Last man hanya menyisakan No Mercy. Megazord versus King Kong. Ya, kita juga dari BFD tampaknya bakal mendapatkan WWC di pertama mereka untuk di Super Weekend dengan langsung coba mencari Megazord yang lagi ngumpet di bagian rumputan. Ya, kecuali Megazord kita lebih
tangguh dibandingkan King Kong karena dari Bonafide juga masih menyisiri daerah-daerah sebelah kiri, memastikan daerah mereka. Ada Tuyul juga di arah sebelah kiri dan terspot. Tidak bisa menghadapi dua pemain Bonafide di arah yang berbeda. Winner chicken dinner untuk Bonafide dengan berapa? 10 poin eliminasi. Betul, 10 poin eliminasi dikantongi oleh tim Bonafide. Ini dia WW jadi pertama dari Bonafide sepanjang Super Weekend. Pastinya akan memboostingkan poin mereka untuk mingguan dan juga untuk overall. Karena mereka juga salah satu tim untuk rebutan poin ke PMGC.